Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Zivan Agustian Putra Bayudi dengan NIM 101092 101092 4032. Maksud dari saya membuat video ini, saya ingin mem- menjelaskan apa saja materi yang saya dapat selama semester 2 ini untuk pelajaran aljabar linear. Oke, jadi yang pertama, matriks dan operasinya. Materi matriks dan operasinya. Satu, pengertian matrik. Matrik adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Setiap elemen dalam matriks memiliki posisi yang ditentukan oleh baris dan kolomnya. Dua, jenis-jenis matriks. Jenis matriks dan ciri-cirinya. Matriks nol, yaitu semua elemennya nol. Matriks baris, hanya memiliki satu baris. Matriks kolom, hanya memiliki satu kolom. Matriks persegi, jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Matriks diagonal, elemen di luar diagonal utama adalah O. Matriks identitas, matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utama bernilai 1. Matriks transpos, matriks yang diperoleh dengan menukar baris dan kolom. 3. Operasi pada matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks. A. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan pada dua matriks yang memiliki orde sama. Dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang bersesuaian. Ini merupakan contoh dari penjumlahan dan pengurangan matriks. C. Perkalian matriks. Matriks A dalam kurung ordo MXN dapat dikalikan dengan matriks B, ordo NXP. Hasilnya adalah matriks berordo MXP. Setiap elemen hasil diperoleh dari hasil dot produk baris di A dengan kolom di B. Ini merupakan contohnya perkalian matriks. D. Transform matriks. Menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Ini merupakan contohnya, contoh dari transform matriks. E. Inverse matrix untuk matriks 2 kali 2. Kita lanjut yang kedua, OBE. Berikut adalah materi lengkap tentang operasi baris elementer yang bisa digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear, terutama dengan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Materi, operasi baris elementer. Satu, pengertian. Operasi baris elementer adalah operasi dasar yang dapat dilakukan pada baris-baris dalam sebuah matriks tanpa mengubah solusi dari sistem persamaan linear yang diwakilnya. Digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear, mengubah matriks menjadi bentuk echelon baris, menemukan inverse matriks, metode Gauss dan Gauss-Jordan. Dua jenis baris elementer. Jadi jenis operasi baris elementer ada A. Penukaran dua baris, B. Perkalian baris dengan skala tak nol, C. Penyebelahan antar baris. Kita lanjut yang ketiga, determinan matriks. Satu. Pengertian determinan. Determinan adalah nilai skalar yang dapat dihitung dari sebuah matriks persegi n x n dan memberikan informasi penting seperti apakah matriks tersebut invertible atau memiliki inverse. Apakah sistem persamaan linear memiliki solusi unik, luas atau volume dalam transformasi linear. Untuk matriks A, determinan ditulis determinan A atau A. Dua, determinan matriks ordo 2 kali 2. Ini merupakan jadi contoh dari determinan matriks ordo 2 kali 2. Determinan matriks ordo 3 kali 2 atau metode Sarus. Langkah-langkah ya. Tuliskan dua kolom pertama lagi di sebelah kanan. Kalikan diagonal dari kiri atas kanan bawah. Kalikan diagonal dari kanan atas kiri ke bawah atau negatif. Hitung sisi total positif dan negatif. Dua, kalikan diagonal dan dari kiri di atas kanan bawah. Kalikan diagonal. Oh, ini ganti di atas satu. Ini merupakan contoh dari determinan matriks ordo 3 kali 3. Kita lanjut yang keempat. Determinan dengan ekspansi kofaktor. Apa itu ekspansi kofaktor? Ekspansi kofaktor adalah metode menghitung determinan matriks
segi, berodo, lebih dari 3. Dengan menggunakan minoran dan kofaktor dari elemen-elemen dalam satu baris atau kolom tertentu. 4 langkah-langkah ekspresi kofaktor. Pilih baris 1, pilih baris kolom. 2, hitung minoran dan kofaktor untuk tiap elemen. 3, kalikan elemen dengan kofaktornya. 4, jumlahkan hasilnya. Ini merupakan contoh dari penghitungan ekspansi kofaktor. 5, sistem persamaan linear atau SPL. Pengertian SPL. Sistem persamaan linear atau SPL adalah sekumpulan persamaan linear yang melibatkan satu atau lebih variabel yang saling berkaitan dan diselesaikan secara bersamaan. 2, bentuk umum SPL. Untuk 2 variabel X dan Y, bukan ini. Untuk 3 variabel X, Y, Z, yang ini. 3, jenis SPL. Di sini ada 3 jenis sistem, banyak solusi dan keterangan. Pertama, jenis sistem konsisten dan determinan dengan 0. Satu solusi unik, keterangannya garis atau ruang berpotong. Konsisten dan determinan sama dengan 0. Tidak hingga solusi, keterangannya garis atau ruang berhimpit. Ketiga, tidak konsisten, tidak ada solusi, garis atau ruang sejajar, tidak berpotongan. 4, metode penyelesaian SPL. 4 metode penyelesaian SPL yaitu A. Substitusi, B. Eliminasi. Lanjutnya C. Metode campuran, eliminasi plus substitusi. Gunakan eliminasi untuk 2 persamaan, lalu substitusi untuk mencari variabel yang lainnya, terutama untuk SPL 3 variabel. D. Metode matriks. Gunakan bentuk matriks di mana A. Matriks koefisien, X kolom variabel, B kolom konstanta. Jika A min 1 ada maka X sama dengan A min 1 B. E. Metode Gauss atau Gauss-Jordan. Menggunakan operasi baris elementer untuk menyederhanakan matriks menjadi bentuk echelon baris. Sangat efisien untuk SPL besar dan dapat diprogram secara komputer. Oke, kita lanjut yang ke-6. Sistem persamaan linear homogen. Pengertian SPL homogen. SPL homogen adalah sistem persamaan linear dengan ruas kanan semuanya 0. Ditulis dalam bentuk AX sama dengan 0. Contoh bentuk umum yang ini adalah contohnya. 2, bentuk matriks augmented. SPLH tulis dalam bentuk matriks augmented. Contoh soal SPL homogen. 1, bentuk matriks augmented. 2, lakukan OBE. 3, interpretasi solusi. Ini adalah dari solusi dari baris pertama. Ini. Oke, kita lanjut yang ke-7. Vektor di bidang dan di ruang. Berikut adalah materi lengkap tentang vektor dan bidang ruang cocok. Oke, pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki arah, panjang, berbeda dengan skalar yang hanya memiliki nilai saja. Contoh skalar, massa, suhu, waktu, vektor, kecepatan, gaya, dan perpindahan. Notasi dan representasi vektor. 3, panjang atau dalam kurung magnitudo vektor. 4, operasi pada vektor. 5, vektor satuan. 6, posisi dan vektor posisi. 7, sudut antar vektor. Oke, kita lanjut yang ke-8, ruang vektor umum. Materi ruang vektor umum. 1, pengertian ruang vektor. Ruang vektor dalam kurung vektor space adalah himpunan dari objek-objek yang disebut vektor yang dapat dijumlahkan, dikalikan dengan skalar, dengan memenuhi aturan-aturan tertentu. 2, komponen ruang vektor. Ruang vektor terdiri dari vektor, elemen dari ruang vektor, misalnya kolom, fungsi, polinom, dan lain-lain. Skalar, bilangan dari himpunan, bilangan dasar, biasanya R atau T. Operasi, penjumlahan vektor, penjumlahan vektor dengan skalar. 3, contoh ruang vektor. Notasi, ini adalah notasinya. Yang pertama, dan ini ada deskripsinya. Semua vektor berdimensi n dengan entry real. Vektor berdimensi n dengan entry kompleks. Semua matriks mxn times dengan entry real.
semua polinom berderajat kurang dari n, semua fungsi kontinu di interval dan kurung A, B. 4. Aksioma ruang vektor. Sebuah himpunan disebut juga ruang vektor jika memenuhi 10 sifat berikut. 1. Tertutup terhadap penjumlahan. 2. Asosiatif. 3. Identitas penjumlahan. 4. Inverse penjumlahan. Dan 5. Komutatif. Aksioma pengalihan skalar tertutup terhadap pengalihan skalar, distribusi skalar terhadap penjumlahan vektor, distribusi skalar terhadap penjumlahan skalar, asosiatif terhadap pengalihan skalar, identitas pengalihan skalar. Oke, kita lanjut yang 9. Basis dan dimensi. Pengertian basis. Basis dari suatu ruang vektor adalah himpunan vektor yang linear, independen, dan main-span atau menghasilkan seluruh ruang tersebut melalui kombinasi linear. Ini adalah contohnya. Yang artinya semua vektor di R2 dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari dua vektor tersebut. 2. Syarat suatu himpunan menjadi basis. Misalkan B sama dengan gunung V1 sama V2 sama dengan N adalah himpunan vektor dengan dalam ruang V. Maka B linear independen span dalam gunung B sama dengan V. 3. Pengertian dimensi. Dimensi dari ruang vektor adalah banyaknya vektor dalam basis dari ruang tersebut. Dimensi R, N sama dengan N. Dimensi ruang vektor, hasil solusi SPL homogen sama dengan jumlah variabel bebas. Jika ruang vektor punya basis N vektor sama dengan dimensinya N. 4 contoh ruang vektor dan dimensinya. Ini adalah 4 contoh ruang vektor dan dimensinya. Oke, kita lanjut. 10. Ruang hasil kali dalam. Pengertian ruang hasil kali dalam atau inner product space adalah ruang vektor PV yang dilengkapi dengan suatu operasi khusus bernama hasil kali dalam inner product. Notasi umum hasil kali dalam dua vektor. 2. Contoh inner product. Ini adalah merupakan contoh dari inner product. Sifat-sifat inner product, hasil kali dalam harus memenuhi 4 sifat berikut. Komutatif Hermitian, linear terhadap vektor pertama, positif semi-definite, positif, positif definite. 4. Norma dan sudut. Norma panjang vektor, sudut antara dua vektor. 5. Ortogonalitas. Inilah contoh dari ortogonalitas. 6. Proyeksi ortogonal. 7. Ruang ortogonal dan basis ortonormal. Himpunan ortonormal, vektor-vektor saling ortogonal dan panjangnya 1. Basis ortonormal memudahkan banyak perhitungan dalam ruang vektor. 11. Proses gram seismik. Berikut adalah materi tentang proses gram seismik disusun secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman siswa atau mahasiswa tingkat awal dan lanjut. Tujuan nggak gram seismik, proses gram seismik digunakan untuk mengubah himpunan vektor berbasis linear menjadi himpunan ortonormal. Sangat berguna untuk membentuk basis ortonormal dari suatu subruang dalam ruang vektor. 12. Transformasi linear. Berikut adalah materi lengkap dan sistematis tentang transformasi linear cocok untuk siswa sedang. 1. Pengertian transformasi linear. Transformasi linear adalah fungsi dari suatu ruang vektor ke ruang vektor lain atau ke dirinya sendiri yang mempertahankan struktur linear, di mana T adalah transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Syarat transformasi linear, sebuah transformasi T disebut dua linear jika semua vektor dan skalar penjumlahan, yang sekarang ini adalah penjumlahannya dan bukan ini adalah bukan dan skalar. 3. Contoh transformasi linear. Contoh 1 yaitu rotasi di bidang, contoh 2 proyeksi ke sumbu X, contoh 3 refleksi terhadap sumbu Y. 4. Representasi matriks dari transformasi linear. Oke, sudah lanjut yang ke-13. Ruang eigen. Pengertian ruang eigen. Ruang eigen adalah konsep penting dalam aljabar linear yang berkaitan erat dengan nilai eigen dan vektor eigen. Dari sebuah matriks secara formal, ruang eigen dari sebuah matriks A terhadap nilai eigen tertentu adalah himpunan semua vektor tak nol X yang memenuhi, di mana A adalah matriks bujur sangkar berukuran n, xn,
adalah nilai eigen. I adalah matriks identitas berukuran n x n. X adalah vektor kolom tak nol di. Ruang solusi dari sistem sama linear homogen di atas disebut ruang eigen untuk nilai eigen. Dengan kata lain, ruang eigen adalah subruang vektor yang terdiri dari semua vektor eigen yang berhubungan dengan nilai eigen tertentu. Langkah menentukan ruang eigen. Tentukan nilai eigen. Cari nilai eigen yang memenuhi persamaan karakteristik. Tentukan vektor eigen. Untuk setiap nilai eigen, substitusi ke persamaan dan cari solusi vektor x tak nol. Mendapatkan ruang eigen, semua solusi X dari langkah di atas membentuk ruang eigen untuk menilai tersebut. Basis ruang eigen adalah himpunan vektor eigen yang bebas linear dan membentang seluruh ruang eigen. Contoh sederhana, ini bukan contoh sederhananya. Cari nilai eigen. Dua, cari vektor eigen dan ruang eigen. Oke, kita lanjut yang ke-14. Pengertian diagonalisasi. Diagonalisasi adalah proses mengubah suatu matriks menjadi matriks diagonal melalui kesamaan. Bentuk umum di mana A adalah matriks persegi, D adalah matriks diagonal, P adalah matriks kolom, eigenvektor, P min 1 adalah inverse dari P. Jika bentuk ini bisa ditemukan, maka A dikatakan dapat didiagonalisasi. Syarat matriks bisa diagonal adalah sebuah matriks A berukuran n x n dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika A memiliki n vektor eigen yang bebas secara linear. Dengan kata lain, terdapat matriks P yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor eigen dari A, dan P memiliki inverse. Tiga, langkah-langkah diagonalisasi. Langkah satu, cari eigenvalue. Dua, cari eigenvektor. Tiga, susun matriks P. Langkah empat, susun matriks D. Dan langkah lima adalah verifikasi. Contoh soal. Ini adalah contoh soal dari diagonalisasi. Oke, baik. Cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.